Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam, teman-teman. Di sini kami membuat video ini dengan tujuan dan maksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data dan Analis. Di sini kami memberikan komentar terhadap berita dari Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudhisa Dewa yang ingin menambah peluang tambah likuiditas ke Himbara dan masih kantongi 250 triliun di bank sentral. Di sini kami ada 3 orang. Yang pertama saya Muhammad Fikri dengan NIM 1220305. Yang kedua ada Abdul Nasir dengan NIM 122030556. Dan yang ketiga ada Muhlisin dengan NIM 122030444. Teman-teman, bayangin deh, ada uang sebesar 250 triliun cuma diam aja di Bank Indonesia. Itu uang negara hasil dari saldo anggaran lebih pemerintah. Istilahnya saldo anggaran lebih atau SAL. Nah, Menteri Keuangan Purbaya bilang pemerintah lagi mikir buat mindahin sebagian uang itu ke bank-bank himbara kayak BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Tujuannya simpel, biar uang itu gak cuma duduk manis di kas, tapi bisa muter di ekonomi. Dan kenapa ini jadi isu penting? Karena di tengah kondisi ekonomi global yang gak pasti, likuiditas jadi hal penting. Kalau uang berputar, ekonomi bisa bergerak. Tapi kalau uangnya ngendap, ya ekonomi bisa jalan di tempat. Purbaya bilang, pertumbuhan uang beredar sekarang baru sekitar 13%, padahal idealnya bisa 20%. Jadi, pemerintah ngerasa ada ruang buat dorong perputaran uang lebih cepat. Likuiditas itu kayak darah di tubuh ekonomi. Kalau darahnya ngalir lancar, organ-organ atau dalam hal ini sektor-sektor ekonomi bisa kerja normal. Tapi kalau tersumbat alias uangnya nggak beredar, ya ekonomi bisa lesu. Makanya pemerintah berencana nambah likuiditas lewat bank-bank himbara. Dan penting banget untuk dipahami, langkah ini bukan ekspansi fiskal atau nambah anggaran baru. Pemerintah cuma mau ngidupin uang yang udah ada biar lebih produktif. Ibaratnya uang itu kayak mobil mewah yang cuma diparkir di garasi. Kalau gak dipakai, ya gak ada gunanya. Dan kenapa Bank Himbara yang dapat giliran? Karena Himbara adalah perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan kredit ke masyarakat. Mereka punya jaringan luas sampai ke pelosok, terutama BRI dengan nasabah UMKM-nya. Jadi, logis kalau pemerintah titip dana di sana dengan harapan bisa langsung mengalir ke sektor real. Kalau dana itu disalurkan dengan benar, peluangnya besar banget. Bank bisa punya ruang tambahan buat kasih pinjangan ke pelaku usaha, petani, nelayan, dan UMKM. Dampaknya bisa berantai. Usaha jalan, produksi naik, tenaga kerja terserap, konsumsi meningkat, dan inilah yang disebut dengan efek multiplier ekonomi. Nah, teman-teman, sebenarnya uang negara yang nganggur itu potensinya luar biasa. Cuman, seringkali uang itu tersendara oleh birokrasi dan proses administrasi. Kalau bisa diaktifkan dengan cepat dan aman, uang itu bisa jadi energi baru buat ekonomi rakyat. Walau niatnya bagus, ada resiko besar juga. Yang pertama, banknya siap nggak? Jangan sampai dana ini malah cuma numpuk di rekening bank tanpa disalurkan kredit produktif. Yang kedua, demand kredit alias permintaan pinjaman juga harus ada. Kalau pengusaha masih takut ambil resiko, uang segunung pun tidak akan jalan.
Kalau likuiditas nambah tapi produksi barang nggak ikut naik, bisa muncul inflasi. Harga-harga naik, daya beli turun. Makanya Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan harus satu frekuensi supaya uang yang beredar nggak berlebihan. Kita nggak mau uang 250 triliun ini jadi bahan mainan segelintir pihak. Maka harus ada transparansi dari yang ditempatkan ke bank mana dan disalurkan ke sektor apa. Pemerintah harus berani buka data agar publik bisa dipercaya bahwa ini langkah yang benar, bukan sekedar manuver politik atau proyek dadakan. UMKM di Indonesia sering teriak soal akses pemodalan yang susah. Kalau Bank Himbara benar-benar menyalurkan dana ini ke mereka, ini bisa jadi napas baru. Bukan cuman bantu ekonomi tapi juga bantu kesejahteraan masyarakat kecil. Uang negara yang tadinya diam akhirnya bisa balik ke rakyat. Kebijakan ini bukan pertama kali dilakukan. Sebelum pemerintah juga pernah menempatkan dana ratusan triliun ke Himbara. Pertanyaannya, sejauh mana itu berhasil? Apakah kredit ke UMKM naik signifikan? Apakah dampaknya terasa sampai ke desa-desa? Evaluasi kebijakan sebelumnya penting banget sebelum lanjut menambah dana baru. Masalah sebenarnya kadang bukan uang, tapi kepercayaan. Ekonomi nggak selalu karena kurang modal. Kadang karena pelaku usahanya takut ambil resiko. Birokrasi ribet atau pasar nggak menentu. Jadi uang sebanyak apapun nggak akan efektif kalau mental pelaku ekonomi belum siap. Makanya membangun kepercayaan dan iklim usaha yang kondusif harus jalan bareng dengan kebijakan likuiditas. Uang harus bergerak, tapi harus tahu arah. Kebijakan ini bisa jadi langkah strategis kalau arahnya jelas. Harus ditentukan prioritasnya, apakah buat UMKM, infrastruktur kecil, pertanian, atau industri hijau. Kalau arahnya nggak jelas, uang ini bisa ngalir ke sektor yang nggak berdampak ke rakyat banyak. Misalnya cuma kredit konsumtif atau proyek besar yang kurang menyentuh bawah. 250 triliun ini bukan sekedar angka di laporan APBN. Itu uang rakyat dan tugas pemerintah adalah memastikan uang itu bekerja untuk rakyat. Bukan sekedar pindah tempat dari satu rekening ke rekening lain. Kalau kebijakan ini dijalankan dengan jujur, cepat dan tepat sasaran, kita bisa lihat efek domino yang baik. Usaha bangkit, pekerjaan terbuka, daya beli naik, dan ekonomi bergerak lebih sehat. Tapi kalau asal jalan, uang itu cuma akan jadi uang diam lagi, hanya pindah tidur dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN tanpa benar-benar bikin hidup masyarakat lebih baik. Jadi harapan kita sederhana, biarkan uang itu bergerak, tapi pastikan ia bergerak dengan arah yang benar, niat yang bersih, dan dampak yang nyata. Kalau kita tarik napas sejenak dan lihat lebih dalam, kebijakan ini sebenarnya nggak cuma soal angka 250 triliun rupiah atau strategi bank sentral yang kelihatan teknis banget. Di balik semua itu ada cerita besar tentang bagaimana negara berusaha menyeimbangkan dua hal yang kadang berlawanan. Menjaga stabilitas ekonomi di satu sisi dan memastikan rakyat kecil, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan pengusaha lokal tetap bisa bergerak di sisi lain. Langkah Purbaya dan LPS buat membuka peluang tambahan likuiditas ke Himbara bisa kita lihat sebagai bentuk napas buatan untuk perekonomian nasional. Karena jujur saja, banyak sektor yang masih butuh oksigen finansial supaya bisa terus hidup dan tumbuh. Terutama setelah kondisi global yang makin gak pasti. Tapi di sisi lain kita juga harus kritis dan realistis.
Likuiditas itu bukan obat mujarab kalau ujung-ujungnya cuma muter di kalangan elit perbankan atau tersangkut di birokrasi yang lambat. Harus ada jembatan nyata biar uang itu benar-benar sampai ke masyarakat yang butuh, bukan cuma berhenti laporan keuangan. Jadi menurut kami ke depan yang paling penting bukan cuma seberapa besar dana yang digelontorkan, tapi seberapa tepat sasaran dan seberapa cepat dampaknya terasa. Pemerintah dan lembaga keuangan harus mulai mikir dengan pola baru, bukan sekedar menyalurkan dana, tapi menciptakan ekosistem ekonomi yang sehat, produktif, dan berkeadilan. Kita sebagai masyarakat pun punya peran, walau kecil, tetap kritis, tetap memantau, dan terus berharap bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil benar-benar berpihak pada rakyat banyak, bukan hanya segelintir orang, karena pada akhirnya ekonomi itu bukan sekedar soal angka dan grafik, tapi tentang manusia, tentang kesejahteraan, tentang harapan, dan tentang bagaimana kita semua bisa tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Kalau kebijakan likuiditas ini bisa jadi langkah menuju arah itu, maka ini bukan cuma soal kebijakan ekonomi, tapi juga soal kemanusiaan dan tanggung jawab moral kita bersama dalam membangun bangsa.